Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Hambadi dengan NIM A1C020161. Pada kali ini, tentunya teman-teman, saya akan membawakan sebuah materi yang bertemakan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan negara. Tapi sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa itu paradigma? Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus mengetahui dong pengertian paradigma itu apa. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum suatu dan sumber-sumber nilai, sehingga paradigma merupakan suatu sumber hukum, metode dan penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma itu juga sendiri merupakan asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi nilai, merupakan sumber nilai, sehingga merupakan satu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah bisa dipahami kan? Yuk kita lanjut teman-teman. Pancasila itu sebagai paradigma dalam sebuah pembangunan negara. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila, sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi persekutuan hidup. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan seluruh tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia monopluralis. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia rohani, jiwa dan raga. Sifat kodrati manusia makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara drastis. Sebelum kita lanjut membahas bagian-bagian dalam pembangunan apa saja Pancasila digunakan sebagai paradigma untuk berpikir, untuk menjadikan dasarnya. Tentunya di sini kita akan membahas ya per poin ya teman-teman. Di sini ada ketika kita ingin menggunakan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional, tentunya kita harus mengetahui bidang-bidangnya kan. Yang pertama ada di bidang politik, bidang hukum, ketahanan nasional, bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan kehidupan antar umat beragama. Kita bahas yang pertama teman-teman, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan suatu politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Dan yang kedua di sini ada Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum.
salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan penanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Menurut ketetapan MPRS nomor 20, MPRS/1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPR. Hal ini didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma di bidang ekonomi. Dalam dunia ilmu ekonomi, boleh dikatakan jarang ditemukan pasar ekonomi yang berdasarkan pemikiran pengembangan ekonomi atas dasar moralitas, ketuhanan, persaingan bebas, dan ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga lajunya pengembangan ekonomi mengarah kepada persaingan bebas dan akhirnya yang kuat yang menang. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam pengembangan sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam ekonomi. Dan kemudian yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, seimbang, terpadu, serta dinamis dalam seluruh aspek kehidupan nasional. NKRI terdiri dari banyak pulau yang memungkinkan akan terdapat keterbatasan bagi kapasitas masyarakat, akan menimbulkan ketegangan disebabkan cepatnya perubahan sosial, ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Konflik-konflik yang muncul tidak menutup kemungkinan akan terjadi saling bertindak kekerasan yang semakin meningkat dan akhirnya membawa kepada akibat kehancuran masyarakat itu sendiri. Kaitannya dengan Pancasila, ketahanan nasional adalah hubungan antar ide yang mengakui pluralitas, yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas, misalnya pada pasal 30 amandemen keempat Undang-Undang 1945. Dan yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berperi kemanusiaan. Ada tragedi di Ambon, Poso, Medan, Mataram, Kupang, serta daerah-daerah lain yang menunjukkan betapa semakin melemahnya toleransi kehidupan beragama yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat-umat Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Indonesia ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara dimanapun mereka berada. Kemudian yang keenam, di sini ada Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila menjadikan masyarakat yang beradab dan berbudaya. Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara, menjadikan masyarakat yang beradab dan berbudaya.
Pada era globalisasi ini, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia terpengaruh oleh budaya-budaya tersebut. Dan yang terakhir di sini ada yang nomor 7, yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal dan rasa serta kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Lembaga pendidikan adalah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat. Peran lembaga pendidikan tidak saja dalam iptek tetapi sekaligus dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga bangsa Indonesia sendiri mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman, serta bersaing di era global tanpa kehilangan identitasnya. Ada beberapa makna Pancasila dalam pembangunan iptek, yaitu pada sila ketuhanan memberikan arti bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. Pada sila kedua memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek haruslah bersikap beradab. Dan pada sila persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, sehingga pengembangan iptek dapat memunculkan persatuan. Dan yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mendasari perkembangan iptek secara demokrasi. Adanya setiap individu bebas dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.